Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ikram Markis. Seperti biasa, gue bakal menjawab beberapa pertanyaan kalian di ACFM ya via video. Oke, langsung aja ya, gue bakal menjawab beberapa pertanyaan di ACFM secara random ya. Pertanyaan pertama itu dari Nindika Happy Anjani. Bang, kalau lu lagi lapar, mending makan apa update? Update lah. Anak sosial media ngapain makan? Kalau lapar tuh update, lapar nih gitu, ngapain makan? Sebagai anak sosial media sejati tuh harus update. Ketika lu lapar tuh jangan makan. Pokoknya lu harus update terus. Kayak misalkan lu di Instagram pun kalau lu lagi makan, makanan lu foto, makanya gak usah dimakan, dipoto aja. Itu tuh anak sosial media sejati. Lalu pertanyaan dari Veronica. Itu tuh namanya aslinya nih, Veronica Melbo. Kram, menurut kamu kata-kata orang baik jodohnya orang baik dan sebaliknya itu benar nggak? Benar, gue sendiri ngerasain, gue selama ini berbuat baik ya, dan ya gue nggak tahu sih, tapi gue yakin sih, dan kamu juga harus yakin Veronica, karena orang baik itu pasti juga bakal ketemunya sama orang baik, dan ya emang nggak ada salahnya jadi orang baik ya, karena dengan kita jadi orang baik pun sebenarnya bakal tetap ada orang-orang yang bakal benci gitu sama kita ya, tapi ya itu yang gue bilang tadi, nggak ada salahnya jadi orang baik, dan percayalah orang baik itu pasti bakal berjodoh dengan orang baik. Sedap. Pertanyaan selanjutnya itu dari Risa Tanti. Suka kangen Jogja nggak, Bang? Suka? Ya gitu aja. Lalu dari V, namanya FEE. Nah, kok namanya V sih? Mata duitan nih pasti. Pertanyaan gini, Bang Ikram, menurut lu cinta itu harus ada alasannya? Apa mestinya tanpa alasan? Gue ngerasa kayak digantung cowok dari alasan-alasan dia sendiri. Kalau buat gue sendiri, cinta itu nggak perlu pakai alasan ya. Karena ketika lu suka sama orang, lu nggak perlu punya alasan apakah dia itu mirip nyokap gua. Karena yang namanya cinta tuh ya, lu bisa cinta sama orang tuh kapan aja, tanpa ada alasan. Dan masalah kamu yang digantung, ini saya nggak mau nyalain cowok yang gantung kamu ya, tapi mungkin kamu harus lebih realistis ya. Mungkin cowoknya emang nggak suka sama kamu, atau mungkin kamunya yang kegeeran, atau gimana, saya kurang tahu ya. Ya pasti itu, cinta itu nggak perlu alasan. Cinta mah cinta aja, bodo amat. Lalu pertanyaan dari Hari Setiawan. Kram, udah lihat Mats Kiba perform bareng Blink-182 itu kan? Menurut lu gimana? Keren banget. Karena gue sebagai fans jati Blink-182 ya, itu gue seneng banget. Beberapa waktu yang lalu begitu dengar kabar Mats Kiba akan menggantikan posisi Tom DeLonge. Karena gue sendiri sama Tom DeLonge udah yang udah muak lah, sedap. Gue sebagai fans udah malas gitulah. Blink-182 itu terlalu dibayang-bayangi oleh Tom DeLonge yang kelakuannya suka nggak jelas gitulah, justru lebih fokus di Angel Nerweb sebenarnya daripada di Blink-182 ya. Dan semenjak Blink-182 balik lagi gitu setelah mereka bubar tahun 2005, Blink-182 udah kehilangan gitu, udah taste Blink-182-nya, karena vokalnya Tom sendiri terlalu Angel Nerwebs, jadi udah nggak pas. Jadi dan begitu gue lihat kemarin perform pertama Blink-182 di Roxy waktu mereka manggung bertiga ya, dan itu adalah perform pertama bareng Mats Kiba, itu keren banget. Itu Blink yang 15 tahun yang lalu. Itu tuh keren banget karena Mats Kiba sendiri emang udah, ya bisa gue bilang dia hatam lagu-lagu Blink, karena dia juga emang fans Blink-182 itu ya. Dan gue sendiri fans sama Mats Kiba sih, karena gue suka Alkaline Trio, dan ya gitu deh pokoknya. Nggak ada habisnya kalau ngomongin musik lah. Oke, pertanyaan dari Rista Tanti. Lu pernah bosen mandi nggak, Bang? Mandi kan gitu-gitu aja. Bosen sih sebenarnya, tapi ya gimana, kalau gue nggak mandi bau. Ntar kalau gue bau nggak ada yang mau nemenin. Terus kalau nggak ada yang nemenin, nggak punya temen. Kalau nggak punya temen, gue ngobrol sama siapa? Gue sendiri. Jadi jangan pernah bosan mandi ya, karena mandi itu selain untuk kebersihan juga untuk kesehatan. Gitu deh. Pertanyaan berikutnya itu dari Tin Rosida. Halo Tin Rosida. Bang Ik, gue bingung nih. Hubungan gue sama pacar gue baik-baik aja, tapi ada yang nge-ask gue, katanya gue disuruh siap-siap buat ngerubah status gue. Sampai sekarang gue masih kepikiran, maksud orang yang ask gitu ke gue itu apa ya, Bang? Dan gue harus gimana? Oke gini, kamu sebenarnya kalau emang kamu masih sayang sama relationship kamu ya, kamu jangan peduli apa kata orang. Apalagi orang yang cuma nge-ask di ACFM ya, itu nggak jelas ya. Yang perlu kamu lakukan adalah lebih mengokohkan hubungan kamu dan pacar kamu. Seindah. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau kamu memang sayang sama pacar kamu, jangan peduli apa kata orang. Jadi ya anjing menggonggong tuh kapilah. Ya itu, move on aja. Jangan dengerin apa kata orang ya. Kalau emang cinta tuh bodo amat. Dari Arini Nur Izati. Kram, kenapa sih kamu tuh suka datang di mimpiku? Nah itu karena kamu nggak baca doa tidur. Kalau tidur tuh baca doa tidur, makanya jangan baca Twitter. Iya, baca doa tidur dong, biar nggak mimpi buruk. Dari Niar. Ini Niar nih kayak nama personel One Direction nih. Niar. Nial. Baru nyadar kalau tanggal lahir Bang itu cuma beda 4 hari sama Emma Watson. Iya gitu. Ya kamu baru nyadar ya, saya nyadar udah lama.
Bahkan sebelum Emma Watson nyadar, kita emang zodiaknya sama, Aries, dan makanya saya nggak mau ganti zodiaknya karena saya tahu zodiak saya itu sama Emma Watson, dan ya mohon dukungannya lah. Semoga kita berjodoh ya. Bang Ik, pacaran terakhir kali pas kapan? Dari Selva Arinda. Beberapa waktu yang lalu sih, saya lupa tepatnya, tapi nggak baru sih, udah lama kok. Tapi saya lupa. Gua inget-inget ya. Lupa. Jadi gitu deh. Dari N, Kram, lo tahu tempat penjualan sweater All City yang warna hijau itu nggak? Tahu. Di situ tuh. Di situ lah pokoknya, nanti kamu di sana ada perempatan ya, belok kanan. Udah aman. Dari Veronica, jam tangan kesayangan yang retak merek apa, Kram? Movado. Kamu beli ini. Dari Bunga, pertanyaan dari Bunga, hanya 3 ya, jadi namanya Bunga. Bang, kamu alumni UNY? Ya, saya alumni UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan apa? Jurusan teknologi. Gitu dah pokoknya. Saya nggak mau malu-maluin jurusan saya, karena nanti kalau alumni jurusan saya tahu orang lulusan seperti itu malu-maluin universitas. Lalu ada pertanyaan dari Widya Anissa, kalau di dunia ini kebahagiaan lo itu harus mengorbankan kebahagiaan orang lain, apa yang lo lakuin? Gue nggak mau bahagia deh kalau kebahagiaan gue tuh justru merenggut kebahagiaan dari orang lain. Sadis nih jawaban gue. Ya intinya gue pengen jadi orang yang bahagia tapi tanpa harus mengambil kebahagiaan orang lain ya. Untuk mencari kebahagiaan tuh lu nggak perlu mengorbankan kebahagiaan orang lain. Jadi bahagia tuh bisa dari mana aja. Dengan lu ngapain aja sebenarnya lu bisa bahagia ya, selama itu nggak merugikan orang lain. Jadi ya bahagialah dengan cara lu sendiri tanpa merugikan orang lainnya dan tanpa merenggut kebahagiaan orang lain. Gitu deh. Ya karena gue selama ini gue jadi orang yang bahagia, nggak pernah ada kok orang yang merasa rugi gitu dengan gue bahagia. Dari Salsabila Septiana itu, Bang, kenapa sih ganteng banget? Ya karena itu ya, saya Jumatan 3 kali seminggu. Jadi syarat untuk menjadi ganteng adalah dengan kamu Jumatan 3 kali seminggu. Jadi itu adalah trik yang saya lakukan, dan 3 kali seminggu ya saya Jumatan, dan itu Jumatannya ke salon semua. Jadi pulang Jumatan ya jadi ganteng. Habis Jumatan besoknya jelek lagi. Ya gitulah pokoknya. Dan pap barang orang spesial. Saya sedang nggak punya orang spesial, jadi saya akan pap sendiri aja. Ya gitu deh pokoknya. Dan ya, dan akhirnya selesai juga ya gue menjawab beberapa pertanyaan di ASFM secara random. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah masih maunya aja gitu buat nanya ya di ASFM gue. Jadi dan gue juga gak bakal bosen sih buat jawabin pertanyaan kalian ya, selama kalian gak bosen buat nanya. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di jawabin ASFM berikutnya. Ciao.